Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk pada kajian kedua, sahabat kajian online Al-Sadiq. Rumah tangga. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar langgeng, tapi memang harus bahagia. Rumah tangga seperti Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Saya teringat Siti Khadijah ketika mengatakan, banyak orang yang mengatakan kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah, Insya Allah begitu engkau beruntung bertemu dengan suamimu Nabi Muhammad, Nabi muda, dan seorang Nabi, dia jujur, terpercaya. Banyak mengatakan bagaimana apa engkau bisa bersenang-senang dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Siti Khadijah mengatakan, saya tidak pernah berpikir untuk bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi bagaimana Nabi Muhammad bisa senang dengan saya. Luar biasa. Rumah tangga yang sangat luar biasa. Bukan kita yang ingin dibahagiakan, tapi bagaimana Nabi Muhammad bisa bahagia dengannya. Begitupun sahabat semuanya, saya sering mengatakan kepada saya sendiri, kepada keluarga saya, ketika kita ingin doa, ketika kita ingin harmonis rumah tangga, ketika doa kita ingin diijabah, adalah bagaimana kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki diri sendiri, tapi kita harus memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Ini kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yunus ketika beliau masuk ke dalam perut ikan hiu. Ketika dia Allah marah dan Allah memasukkan ke dalam perut ikan hiu, maka yang dikatakannya adalah saya yang salah. Tidak menyalahkan umatnya, saya yang salah. Sampai ketika beliau berjuang dan ketika marah karena umatnya juga yang bersalah yang tidak mau menerimanya, dan Allah masukkan ke perut ikan hiu, maka yang dikatakan ini kuntu minadh dhalimin. Kalau saya tidak kalau saya itu adalah orang yang zalim, dan ketika engkau tidak mengampuni kami, dan sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu yang dikatakannya. Itu salah satu ketika kita ingin mengkuantupkan dengan suami kita. Teman-teman, ketika kita ada permasalahan dengan suami, katakan, jauh suami bekerja, maka katakan, saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Maka Allah hubungkan dengan suami, bahwa suami mengatakan saya yang salah. Tidak harus perlu minta maaf teman-teman, maka datang bersama itu akan mengatakan saling menyalahkan dan saling menyiapkan untuk memberikan kebahagiaan. Berbeda dengan kita saling mengucapkan minta maaf, dan ketika permintaan maaf kita akan menimbulkan masalah baru, bahkan pertengkaran yang baru. Teman-teman, Siti Khadijah bukan ingin membahagiakan dirinya dengan suami Nabi Muhammad SAW, tapi bagaimana Siti Khadijah menginginkan suaminya bahagia dengannya. Jangan memikirkan bagaimana kita harus bahagia dengan suami, tapi bagaimana suami bisa bahagia dengan kita. Saya teringat Rasulullah saking hebatnya ketika beliau masuk ke dalam rumah Siti Aisyah, dan sudah mewanti-wanti bahwa beliau akan pulang malam, dan Siti Aisyah itu sangat mengantuk sekali. Akhirnya dia mengambil selimut dan tidur di depan pintu. Keinginannya sih ketika Rasulullah mengetuk pintunya, beliau mendengarkannya gitu. Tapi ternyata baru aja terlelap dan Nabi Muhammad pulang. Saat mengetuk dengan ucapan kasih sayangnya, Assalamualaikum ya Humairah, Assalamualaikum ya Humairah, dan tidak menjawab Siti Aisyah. Ketiga kalinya agak keras, tapi pun dengan panggilan tersayang, Assalamualaikum ya Humairah, tapi tetap tidak terbangun. Maka yang ada di pikirannya, kata Rasulullah, bagaimana mungkin Siti Aisyah ketiduran karena menungguku, mungkin dia lelah, mungkin banyak, ambil 1000 alasan untuk pasangan kita agar itu membuat suatu husnudon, berprasangka baik. Akhirnya yang dilakukan Rasulullah tidur di depan pintu luar, dan Siti Aisyah pun tidur di depan pintu dalam. Sebetulnya antara pintu Siti Aisyah dan pintu istri-istri yang lain itu berdekatan. Kalau Rasulullah mau jahil, tidak memakai hati, maka boleh saja Rasulullah itu mengetuk pintu istri yang lain dan masuk ke sana. Tapi karena itu jatah Siti Aisyah, maka Rasulullah tidak ingin menyakitinya, dan lebih baik beliau tidur di belakang pintu, di luar pintu. Saat Siti Aisyah mengatakan oleh Umar Abu Bakar Siddiq, ya Siti Aisyah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW terhadapmu? Kata Siti Aisyah, dia sangat lemah lembut sekali. Tapi ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, maka Rasulullah SAW langsung meninggalkan Siti Aisyah seperti Rasulullah tidak mengenali saya. Lemah lembut dengan tegas itu berbeda teman-teman. Lemah lembut berikan saja karena itu adalah sifat kemanusiaan. Tapi dengan tegas, ini perintah Allah,
dan laki-laki itu wajibnya itu berjamaah dan masuk ke dalam masjid. Ya, maka kata Siti Aisyah ketika adzan berkumandang, ketika Allah memanggil, maka Siti Aisyah mengatakan seperti Rasulullah tidak mengenalku, dia bangkit mengambil air wudhu dan pergi ke masjid. Insya Allah, luar biasa rumah tangga. Rumah tangga itu seperti bahtera yang mengalir sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.